eh, agak panas begitu karena toksingnya keluar melalui keringat tadi, kita mencoba untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pernafasan. Kenapa nafas menjadi penting? Karena sebenarnya suasana hati seseorang itu tergantung bagaimana dia mengatur nafasnya. Salah satu bukti, ketika manusia itu marah sekali, maka nafasnya akan terengah-engah. Ketika manusia itu atau orang itu sedih sekali, maka kemudian nafasnya terengah-engah. Kemudian ketika manusia itu mempunyai rasa ketakutan, juga terengah-engah. Ketika marah sekali, juga terengah-engah. Itulah kenapa bahwa sebenarnya perasaan manusia itu salah satunya tergantung dari nafas. Kenapa nafas sangat berpengaruh? Karena nafas itu pengaruhnya kepada jantung atau hati. Semakin dia memompa, maka semakin aliran darah itu semakin cepat dan kontrol terhadap diri itu semakin berkurang. Sehingga sebenarnya rasa bahagia, rasa sedih, dan lain selanjutnya, cara mengatasinya adalah relaksasi. Relaksasi itu adalah harus ukur. Misalnya tadi kita sudah melalui beberapa tahapan olah tubuh. Itu sebenarnya untuk mendetok tubuh kita. Kalau tubuh sudah didetok, sudah panas, maka kemudian kita harus memperbaiki perasaan kita dengan cara bagaimana? Dengan cara pernapasan. Pernapasan itu dibagi menjadi 3 kalau kita hubungannya dengan ilmu drama atau ilmu keaktoran ya. Nafas perut, nafas dada, nafas diafragma. Nah, untuk mengharmonikan tubuh kita dengan diri kita sendiri, itu yang pertama adalah bernafas dengan teratur. Cara mengatur nafas adalah menarik nafas dalam-dalam, menahan, kemudian mengembuskan perlahan. Lakukan beberapa kali. Lagi, kemudian tarik nafas, lakukan dengan mendesis. Mendesis ada 2. Mendesis dengan menarik di antara 2 gigi dan kemudian di antara 2 lidah. Masing-masing mempunyai manfaat yang berbeda. Kalau itu sebenarnya kita mencoba meregangkan otot-otot yang ada di leher. Kenapa? Karena nanti kita juga setelah pernapasan ini kita juga akan latihan vokal. Kemudian kenapa harus itu? Karena kita mencoba selain mengatur pernapasan itu juga senam muka. Kenapa juga perlu senam muka? Karena bahagia itu meskipun ada bahagia atau sedih atau terancam dan sebagainya itu meskipun tersirat di dalam lagu, tapi juga karena pengaruh otot-otot muka yang tegang, otot-otot tubuh yang tegang, sehingga itu akan mengganggu sirkulasi darah, akan mengganggu sirkulasi nafas, sehingga akan membuat tubuh tidak harmoni lagi. Perbedaan pernapasan perut, dada, dan diafragma adalah kalau pernapasan dada itu ketika kita menarik nafas, yang mengembang adalah dada. Kalau pernapasan perut, yang mengembang adalah perut ketika kita menarik nafas. Kalau diafragma tidak dua-duanya, karena diafragma itu letak di antara perut dan dada. Pernapasan yang mendesis, pernapasan perut dan dada, perhatikan bentuk mulutnya antara dengan. Nah, pernapasan jenis seperti itu kita lakukan berkali-kali agar apa yang ada di dalam tubuh kita itu kembali harmoni, atau tidak tergesa-gesa, atau tidak kemudian ada rasa was-was karena aliran darah
berjalan dengan teratur, dengan begitu harmoni. Sekarang kita lakukan pernafasan dengan kombinasi. Jadi kombinasi itu kita mencoba menggunakan tangan, kita mencoba menggunakan tubuh dengan gerakan seperti pada gambar berikut. Jadi menarik nafas, menyimpan di perut, kemudian hembuskan perlahan. Dilakukan itu berulang-ulang, kemudian menarik nafas, simpan di perut, hembuskan mendesis panjang. Itu salah satu manfaatnya adalah selain mengatur nafas juga mengatur aliran darah supaya teratur. Selanjutnya adalah kita mencoba membebaskan otot-otot yang ada di dada, otot-otot yang ada di perut, otot-otot yang ada di diafragma. Kenapa? Sesak nafas biasanya dikarenakan satu, selain juga karena pikiran, juga karena menutupnya otot-otot. Nah, kita mencoba menariknya supaya menjadi terbebas. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita mencoba lihat bentuk kakinya. Kemudian kita perhatikan bentuk tubuhnya. Nah, ketika tubuh itu doyong ke belakang, maka itu menahan nafas. Jadi ketika lurus itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika badan itu condong ke belakang itu menahan nafas. Jadi kalau kita perhatikan ada dua bentuk. Ada yang pertama itu bentuknya kaki depan itu membuka, tetapi ujung-ujung kaki yang belakang menutup. Kemudian berikutnya kaki di depan itu menutup, ujung kaki yang ada di belakang itu membuka, seperti pada gambar berikut tadi. Itu kenapa? Karena bahwa sumber kekuatan pada manusia itu sebenarnya terletak pada lubang-lubang yang ada dalam diri manusia. Kita mencoba membuka itu, kemudian mencoba membuka saraf-saraf yang selama ini tidak terbuka sama sekali, atau tidak tertarik sama sekali, atau tidak tersentuh sama sekali, atau jarang sekali melakukan gerakan-gerakan peregangan seperti itu untuk mencoba membuka otot-otot dada, otot-otot yang ada di sekitar jantung, otot-otot yang ada di sekitar perut, otot-otot yang ada di sekitar paha. Setelah itu, angkat kedua kaki antara 45 derajat sambil menahan nafas dalam perut. Nafas ditahan sesuai dengan hitungan, berapa hitungan, kemudian dihembuskan sesuai hitungan juga. Nah, mengembuskannya tidak hanya dihembuskan begitu saja, tetapi juga mendesis panjang. Manfaatnya untuk apa? Itu untuk mengatur irama jantung. Irama jantung teratur akan menyebabkan irama tubuh yang teratur, sehingga akan membentuk sebuah keteraturan dalam tubuh kita. Setelah kaki, kemudian kita ganti dengan menarik tubuh ke atas. Nah, dengan begitu sama dengan yang tadi, sambil mengembuskan nafas berembus, mendesis keras. Nah, setelah tadi kaki yang diangkat, tangan yang diangkat, tubuh yang diangkat, ini kita mencoba dua-duanya diangkat ke atas. Mencoba menciptakan keseimbangan tubuh kita, urat-urat yang ada di dalam tubuh kita, terutama urat-urat sekitar urat dada, urat paha, urat perut. Dan jangan lupa itu masih dengan keadaan mendesis keras. Supaya balance atau seimbang, maka gerakan itu tadi kita ulang, tetapi dengan berlawanan. Kalau tadi badan menghadap ke atas, maka kemudian atau ke atas ya gitu ya.
Kalau sekarang kita lakukan dengan tengkurap. Nah, gerakannya sama, kaki dulu diangkat 45 derajat naik sambil menarik nafas, angkat kaki naik. Ketika kaki sudah sampai atas, kemudian hembuskan nafas, mendesis panjang perlahan. Itu dilakukan dengan 3 atau 4 kali 8 hitungan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya sama seperti gerakan sebelumnya, itu badan yang kita angkat. Badan kita angkat dengan proses yaitu ketika badan di bawah itu biasa, kemudian ketika menarik badan ke atas, nafas ditarik perlahan. Ketika badan sampai ke atas, kemudian kita hembuskan nafas, mendesis panjang perlahan. Kaki sudah, tangan sudah, maka kemudian dua-duanya ditarik ke atas. Untuk apa? Untuk kembali menarik. Kalau tadi kita tarik yang sebelah belakang, sekarang yang kita tarik adalah sebelah depan. Dada, perut, kemudian pinggul, dan seterusnya. Itu dengan hitungan yang sama. Masing-masing kita lakukan minimal 3 kali 8 hitungan dengan menggunakan nafas mendesis keras perlahan. Nah, dengan menggunakan bantuan tangan dan kaki, kita tarik badan kita ke atas seperti gambar berikut. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk latihan vokal. Jadi sebenarnya latihan vokal itu adalah tidak hanya sekedar vokal. Setelah tadi kita melepaskan atau melemaskan urat-urat atau saraf-saraf yang ada di sekitar leher, pernapasan, diafragma, dada, dan lain sebagainya itu, sekarang itu sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk membentuk ketenangan tubuh, ketenangan pikiran. Jadi kalau tadi kita sudah olah tubuh itu, kita mendetok tubuh itu untuk mengeluarkan keringat. Kemudian kita mencoba pernapasan itu untuk juga membuat diri kita menjadi lebih tenang, tidak was-was, tidak tergesa-gesa, tidak merasa terancam karena nafas teratur, begitu ya, karena ada harmoni antara tubuh dan pikiran.